Diskusi kita saat ini adalah yang sesuai dengan judul kita adalah simulasi sensor suhu. Dalam hal ini sensor suhu yang dipakai adalah LM35 yang telah kita diskusikan pada saat yang lalu berbasis Arduino. Jadi kita masih berkutat di Arduino ya, dan masih banyak yang bisa kita kembangkan. Tapi ini adalah bagian-bagian yang sederhana dulu supaya kita paham bagaimana merancang sebuah Arduino, ya, sebuah rangkaian berbasis Arduino ya, yang sederhana ya. Saya yakin dengan adanya langkah-langkah seperti ini, meskipun terlihat sederhana, tetapi dari setiap langkah itu nanti kita akan dalam membuat program ini akan lebih fasih ya, lebih terampil ya. Simulasi sensor suhu berbasis Arduino ya, dengan tampilan LCD 20x4. Nah, ini nanti akan kita diskusikan dulu ya, apa itu ya. Mungkin ada banyak ya sudah tahu ya. Pada diskusi kita yang lalu kita berdiskusi mengenai Arduino tentang sensor suhu pada Arduino simulasi ya. Yang kita pakai itu indikator adalah LED, Light Emitting Diode. Nah, sekarang kita mau memakai LCD. Ya. Nah, untuk itu ya kita diskusikan dulu ya awalnya ini apa itu LCD 20x4. Ya. Liquid Crystal Display (LCD) adalah layar panel datar, ya ini seperti layar monitor komputer gitu ya. Tetapi saya tidak membahas lebih detail terbuat dari bahan apa, pixelnya apa, warnanya apa ya. Tetapi ya saya anggap bahwa nanti kalau kita lihat komponen kita tahu apa yang dimaksudkan dengan LCD ini ya. Jadi LCD ini akan dipakai sebagai tampilan pada ini kita ya, pada rangkaian kita ya mengenai pemanfaatan sensor temperatur ya, LM35 ya. Ya mungkin Anda berpikir LM35 itu untuk apa ya? Ya pasti untuk mengatur temperatur. Ya, tetapi kita mengarah lebih jauh lagi, ya, bukan hanya mengatur temperatur yang sederhana, tetapi dengan adanya sensor LM35 ini, kita bisa lebih memanfaatkannya untuk data akuisisi, ya, di mana kita itu butuh data itu dicatat terus-menerus, ya, tentunya dengan suatu jeda waktu, ya, yang kita set, yang kita inginkan, kemudian dia akan mencatat terus. Ya, biasanya ini data akuisisi itu datanya itu dicatat di dalam suatu spreadsheet ya, atau Excel. Ya. Nah dari sana langsung ya, karena itu data akuisisi bisa mencatat bermacam-macam bermacamnya data ya. Ya, yang kalau pakai LM35 pasti datanya adalah data temperatur. Terus ada lagi kalau kita mau mencatat data putaran mesin, ya, seperti pada saat yang lalu pada intro Arduino pertama, ya, saya menjelaskan. Ya. Nah itu tujuannya. Tapi kita mesti melihat dulu dasarnya. Ya, kita harus melihat dulu komponen-komponen akan kita pakai. Yang pertama ini ya, Liquid Crystal Display atau LCD adalah layar panel datar. Ya, tampilan visual elektronik atau tampilan video yang menggunakan sifat modulasi cahaya ya, dari kristal cair. Ya. Kristal cair tidak memancarkan cahaya secara langsung, ya, tapi ada suatu tekniknya. Ya. Saya tidak menjelaskan atau tidak mendiskusikan tentang pembuatannya, terus bagaimana
cara bekerjanya secara detail ya, tetapi yang akan kita diskusikan saat ini adalah bagaimana kita memanfaatkan LCD tersebut ya, agar menjadi suatu tampilan. Ya, dalam ini tampilan pencatatan temperatur. Ya, ya karena ini simulasi, ya, temperatur itu kita pindah, kita buat, kita set, ya bukan di set ya, artinya kita bisa mainkan di LM35. Ya. LM35 ini sebenarnya perlu juga kita diskusikan, ya. Tetapi ya karena itu ya bukan sederhana ya, bisa kita jelaskan nanti pada waktu diskusi, ya pada waktu itu bisa dipasang di papan simulator kita, ya, dalam hal ini Proteus, ya. Maka nanti akan kita diskusikan pada waktu kita melakukan suatu kegiatan simulasi Proteus ya. Nah, ini yang disebut dengan LCD itu ini adalah bentuk itunya ya, bentuk fisiknya ya. Nah, ini LCD 20 ya kali 4 ya, itu artinya nanti ada 4 baris ya. Terus jumlah karakternya kayak ini ada, mungkin itu maksudnya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh 2, 3, 4, 5. Oh ini LCD ini 16 kali 4. Maaf, tapi kira-kira modelnya hampir sama ya. Nah, kelihatannya ini menjadi 20. Ya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Jangan percaya dulu sama saya, coba Anda browsing. Apa benar yang dikatakan. Ya. Baik, jadi ini ada titik-titik sambung. Ya, mungkin kalau di Arduino disebutkan dengan link, ya nanti akan kita sambungkan pada Arduino, ya. Atau kalau kita mau pakai ini di perangkat yang lain, ini adalah semua yang ada di dalam sebuah LCD. Ada 16 kalau salah ini ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh 2, 3, 4, 5. Ini ada 16 ya. Ada 16 pin. Ya. Saya tidak tahu apa istilahnya, tetapi ada 16 titik sambungan. Ya. Nanti akan dijelaskan apa itu semua ya. VSS ini ground. Ya. Jadi dimasukkan, akan dihubungkan dengan ground atau chassis. Kemudian VDD itu adalah power ya, atau sumber listriknya 5 volt ya. Ini kalau tidak salah ini DC ya. Kemudian VE itu kontras. Ya, ini umumnya ini dipakai untuk ini dipakai untuk mengatur kontras sama tidaknya tampilan LCD-nya ya. 3 ini ya itu kontras ya, 1, 2, 3 ini untuk pengaturan. Ya umumnya di sini dipakai sebuah trim pot atau potensiometer kecil ya. Saya lupa berapa ukuran resistansinya ya. Kemudian yang keempat adalah RS atau register selecting ya, register. Nanti kita kelanjutan nanti akan kita jelaskan, kita diskusikan apa itu. RW ya, RW itu read write. Ya, E itu enable. Nah, ini adalah D0, D1, D2, D3, 4. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang akan dihubungkan pada sumbernya. Ya, titik-titik ini ya, dalam hal ini akan kita hubungkan dengan Arduino. Ya. Ya, semua akan kita hubungkan ya, kecuali ini ya, yang 3 ini ke trim pot, tapi semua ini akan kita hubungkan. Ya. Kemudian sini ada backlight anode, backlight cathode. Ya, ini mungkin nanti akan kita jelaskan, akan kita lihat pada rangkaian pada waktu melakukan simulasi Arduino-nya. Ya. Saya merasa penting ya untuk mendiskusikan LCD ini. Ya. Tapi nanti kalau yang saya manfaatkan ya dalam simulatornya itu adalah LCD yang 40 ya. Maaf, yang ke-20 ya 20 kali 4. Ya. Bukan 16 kali 4. Penjelasan mengenai pemanfaatan LCD alphanumeric 20 kali 4 monokromatik dalam rangkaian papan Arduino. Ya, ini istilahnya.
LCD alphanumerik, ya, jadi tulisannya 20 kali 4 monokromatik. Nah, kan monokromatik itu ya backgroundnya agak hijau ya, karena terus tulisannya hitam. Itu layar-layar monitor komputer-komputer lama ya. Ya. Tapi saya sudah melihat ya, nanti di Arduino-nya di simulasinya akan kita lihat ya. 20 kali 4 berarti 20 karakter dapat ditampilkan di masing-masing baris. Ya, ada 4 baris. Ya. Ini saya salah mengambil gambar. Ya. Ini LCD-nya saya tegakkan supaya tulisannya terlihat ya. Ya, tetapi biasanya LCD itu ditidurkan ya. Nah, kita lihat bahwa ini ada 4 baris, 1, 2, 3, 4. Nanti karakter akan ditampilkan tulisan di masing-masing baris. Bukan ya. Ini 2 baris ini ya. Jadi kalau yang apa ya, mungkin ini bisa scroll ya. Tapi ke arah ini datarnya ya, dalam hal ini sensor itu 20 ya. Terus bisa diisi 4 baris. 4 apa itu kolom ya. Nah, ini ada baris, ada kolomnya. Nah, itu istilahnya ya. Jadi nanti bisa ada tambah lagi di bawahnya ini. Ya, ya untuk jelasnya nanti pada waktu kita simulasi ya, kita simulasikan, kita akan lihat ya. Ini seperti yang 16.2 saya tidak tahu ini ya. Ya, dapat ditampilkan di masing-masing dari 4 baris LCD, jadi 4 baris ya, 4 baris. Ya, kemudian ada masing-masing baris ada 20 karakter. Sehingga total 80 karakter dapat ditampilkan kapan saja. Ya. Nah, saya sudah mencoba programnya ya, tapi saya kurang disiplin ya, meletakkan tulisan-tulisan tersebut. Ya. Nanti itu bagian Anda untuk mengaturnya supaya tampilannya lebih bagus. Ya. Saya sudah memberi contoh bagaimana, ya, kemudian nanti Anda menyempurnakan. Ya, nanti kita lihat itunya ya. Langkah pertama, ya, ini sebenarnya bukan langkah pertama ya, maksud saya ini peralatan pendukung. Ya, ingin melihat peralatan pendukung itu apa aja. Dalam simulasi mengenai temperatur ini ya, jadi mengukur temperatur ya, akan dimunculkan di LCD. Yang kita butuhkan adalah Arduino. Ya, di sini ada macam-macam ya. Arduino atau padanan yang lain, maksudnya ada Arduino Uno. Terus saya lihat ada Arduino apa ya? PI itu apa saya lupa. Apa? Raspberry dan sebagainya ya. Ya karena saya sering di Arduino Uno 3, ya, saya tidak begitu memperhatikan Arduino yang lain ya. Ya mungkin pada saat mendatang ya, sesuai dengan kebutuhan, misalnya yang diproses itu tertentu ya, mengenai jumlahnya, mengenai byte-nya dan sebagainya, ya mungkin kita bisa memakai Arduino tipe yang lain ya. Atau mungkin juga berpengaruh speed-nya, saya tidak tahu ya. Kemudian yang kedua kita butuhkan LCD 20 kali 4 yang sudah kita diskusikan tadi ya. Kita butuhkan juga breadboard ya. Jadi untuk jadi breadboard ini untuk simulator di papan papan Arduino-nya ya. Ya. Kemudian kita butuh kabel-kabel penghubung ya. Anda bisa review di posting saya mengenai pengenalan Arduino. Ya, di sana akan dijelaskan peralatan-peralatan apa yang ada. Ya, yang saya jelaskan itu adalah sebuah set ya, satu set Arduino ya, satu box gitu ya. Kelengkapannya apa aja buat kita melakukan bukan simulasi ya. Kita betul-betul memprogram di Arduino tetapi hardware ya, secara sederhana. Dan sensor-sensornya juga masih terbatas ya. Kebetulan yang dipakai itu adalah LM35. Jadi setelah nanti saya melakukan simulasi ya. Nah, kemudian yang hasil simulasi itu yang sudah kita sudah rasa sesuai, itu akan saya tanamkan di hardware-nya ya, di Arduino set ya, ada satu set Arduino
yang kebetulan mempunyai LM35 dan mempunyai LCD. Nah ini saya tidak tahu ya, lupa saya. LCD belum saya cek ya. LCD-nya itu yang 20 atau yang 16 ya. Tapi kita sesuaikan ya, karena karakternya itu ya, deretan karakternya terbatas ya, kita harus menyesuaikan kira-kira tulisan apa yang akan keluar ya. Kalau terlalu pendek tidak masalah, kalau terlalu panjang itu nanti dia bisa melompat kemana-mana ya. Nah, nanti kita diskusikan, kita praktekkan ya. Ini loh kalau terlalu panjang apa yang terjadi ya. Tulisannya berantakan ya. Sepertinya dia meloncat ke baris selanjutnya kalau terlalu panjang ya. Ya kenapa saya katakan seperti itu? Karena waktu saya coba tadi ada yang melompat gitu. Kenapa ini ya? Kemudian saya perbaiki program IDE-nya, baru dia muncul sesuai dengan yang saya inginkan. Nah ini adalah hubungan. Jadi link ya, ini link do Arduino-nya ya. Ini link, ini gambarnya saya ambil dari dari saya lupa ini ya, sehingga ini memunculkan memunculkan linknya ya kalau saya jalankan di sini ya. Baik, saya coba ini pakai laser pointer ya. Nah, ini adalah Arduino ya. Ini perlu saya beritahu, ini tidak jelas, tidak ada penjelasan, maksudnya ini adalah yang di bagian digital. Ya. Jadi hanya dipotong Arduino di bagian digital itu ada pin D0 sampai pin D12. Jadi ada 13 pin. Ya. Ini RxTx, ya. Kemudian ini adalah pin yang ya semua bisa dipakai, tapi dalam hal ini ya, untuk LCD ini pin yang dipakai adalah D2, D3, D4, D5. Ya, kemudian yang selanjutnya dipakai adalah D11 dan D12. Dan ini harus diperhatikan. Ya, maksudnya diperhatikan apa? Karena ini menentukan dalam mempersiapkan programnya ya, program dalam bahasa C. Ya. Sehingga nanti bisa sesuai. Kalau nggak sesuai, ya, nah nanti kita lihat programnya ya. Kalau nggak sesuai, nggak mau nyala dia. Ya, LCD-nya tidak mau menyala. Nah, kalau ini pin-pin ini ya kita lihat di sini ada DB0, DB1, ya, ini pada LCD-nya ya. Ya. Tadi sudah kita diskusikan apa artinya semua. Nah ini ya, kita lihat ini adalah untuk kontras ya yang dipakai. Nah, ini kebetulan di Arduino ya. Arduino sebenarnya ada 5 volt dan ground. Tetapi di simulator Proteus tidak ada. Ya. Jadi kita harus membuat ini trim pot ini, slider ini sendiri. Kemudian kita berikan ground dan ya ini ground, dan yang satunya kita berikan power. Ya, powernya itu 5 volt. Ya. Nah, sehingga ini terpisah. Ya, tidak bisa langsung dianukan di di Arduino-nya ya. Ya meskipun di Arduino yang hardware sesungguhnya ada ya, tetapi di simulator di Proteus tidak ada, harus kita berikan sendiri ya. Jadi nanti akan berdiri sendiri ini ya. Jadi komponen-komponen kita yang terlihat nanti adalah LCD, kemudian Arduino, kemudian ada trim pot ya, tidak dipakai juga nggak apa-apa ya. Tetapi kalau misalnya Anda ingin dipakai, ini adalah untuk kontras ya. Jadi kontras sama tidak ya, seperti sinarnya seperti lebih terang dan tidak, atau brightness ya, itu kita pakai trim pot ini. Ya. Baik, jadi ini pin-pinnya ya. Ini kita lihat di sini, ini ground-nya ya. Jadi ground-nya ikut di sini ya. Nanti perlu kita tambahkan ground ini juga di sini ya. Ada 5 ada E ini di 12 dan D11 ya. Nanti kita lihat apakah saya memakai yang sama dengan ini atau tidak ya. Nanti program itu tergantung programnya yang kita membuatnya. Program Arduino IDE ya, itu saya sudah persiapkan
nanti kita lihat bagaimana penyusunannya, ya, kemudian validasinya. Ya, nanti akan saya jelaskan pada waktu kita membuat itu. Mudah-mudahan saya tidak lupa, ya, bahwa di dalam verifikasi, ya, di sana di Arduino IDE untuk ngetes, untuk mengujinya itu adalah yang disebut dengan verifikasi. Ya, verify artinya kalau itu kita klik, verify itu akan melakukan compiling, ya, dikompilasi, ya. Dikompil dalam arti apa? Ya, program itu begitu dijalankan, apakah sudah sesuai dengan kaidah di C++. Ya. Jadi perhatikan, ya, dia bisa dikompil kalau semua aturannya sesuai dengan kaidah C++. Ya. Tetapi bukan berarti program itu sudah benar. Ya. Itu waktu di-verify itu benar secara sesuai dengan perintah-perintah pada C++. Ya. Sedangkan programnya adalah tanggung jawab kita. Ya. Jadi yang di compiling itu hanya melakukan uji, ya, apakah perintah-perintahnya sudah sesuai, ya. Nah, itu penting, ya, karena kadang-kadang kita dalam membuat sebuah program tersebut itu salah ketiknya, ya, bukan salah ketik karena ada yang hilang, ya, misalkan read itu, ya, READ, kita tulisnya RAD tanpa kita sadar E-nya tertinggal. Nah, itu sebelum ditanamkan di Arduino, ya, jadi istilahnya kita klik upload, itu artinya upload dari IDE kita di komputer masuk ke Arduino. Ya. Coba cek, ya, nanti mungkin akan saya beri link untuk Arduino yang saya sudah buat, ya. Karena di sana akan kita lihat pada waktu upload, ya, dia akan tanamkan di Arduino-nya. Ya. Kalau dia sudah ditanam di Arduino, ya, sekalipun dia dilepas dari komputernya, ya, papan Arduino itu masih mempunyai programnya. Jadi program terakhir yang ditanamkan, ya, di dalam ROM-nya, ya, dalam seperti kalau di komputer itu BIOS, ya. Jadi itu ditanamkan di ROM-nya, itu adalah suatu program yang siap dieksekusi atau dijalankan. Ya. Nanti akan tadi, ya, yaitu didiskusikan pada waktu membuat program Arduino IDE-nya, ya. Ya, saya sebutkan di sini dulu supaya saya tidak lupa, ya. Ya, tetapi nanti di Arduino IDE-nya akan juga saya sebutkan. LCD yang kita gunakan memiliki 16 pin. Oh, tadi sudah kita lihat, ya. Ya, keterangan masing-masing pin adalah sebagai berikut. Wah, ini terlambat ya, seharusnya sebelumnya, ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan lihat. Yang pertama, VSS 0 volt atau ground, ya, tadi sempat saya sebut. Ya. Jadi kita lihat, maksud saya kita anukan, ya, urutannya dari LCD-nya, ya, yang disebut nomor 1. Nah, ini yang disebut nomor 1 itu bagian ini, ya. Jadi bukan di sebelah sini, ya. Artinya dalam penjelasan saya ini adalah ini urutannya 1 sampai ke yang ke bawah ini 16, ya, kalau salah. Ya. Jadi VSS itu ground. Ya, seperti yang sudah saya siapkan di sini. Nah, di sini juga terlihat, ya, ini urutannya seperti ini, ya. Jadi Anda jangan bingung karena ini diagram, ya, karena ini diagram kadang-kadang VSS-nya dituliskan di atas ini, ya. Tetapi kita harus tahu kalau lambang VSS dimanapun tempatnya, ini adalah untuk dihubungkan dengan ground, tulisannya ground. Ya. Kita lihat penjelasan selanjutnya. Yang kedua adalah VDD 5 volt. Ini sebenarnya powernya, ya. Ya, tegangan supply-nya, ya. Jadi pusat untuk anunya, ya, powernya, ya, untuk menggerakkan atau mengatur ini untuk mengatur kontras atau tidaknya LCD, ya. Kemudian VO, ya, tegangan operasi untuk LCD, ya. Jadi VO itu setelah kita bisa set ini sebuah trim pot dihubungkan dengan trim pot,
Kalau kita atur akan keluar tegangan, ya. Di mana tegangan ini yang akan dipakai untuk kontras atau brightness, ya, terang atau tidaknya LCD. Ini kemudian ada RS, HL, terus H itu sama dengan data, L itu adalah kode instruksi. Nah, nanti kita akan lihat pada waktu kita mempersiapkan Arduino IDE-nya, ya. Ada RW, H dan L. H itu baca, ya, kemudian L itu tulis, ya, itu perintahnya. Ini adalah bentuk ini, ya. Jadi bentuk ini sebetulnya read ini, ya. Ini, ya, read, kemudian ini write, ya. Read apa, kemudian ini write, ya. Itu standar anunya, ya, Pak, ya. Jadi sebetulnya tidak boleh saya terjemahkan, ya. Jadi standar C++-nya, ya. Tadi tolong diperhatikan. EHH, ya, L chip, ya, untuk mengaktifkan sinyal. Ya, ini hanya untuk diketahui, ya. Nanti kalau Anda ingin mendalami, ya, Anda bisa mencari tahu apa itu sebenarnya. Nomor 7 adalah jalur bus data, ya. Ini bus data lain, ya. DB0, ya, HL, terus kemudian DB1 sampai DB7, ya, nanti kita lihat di LCD-nya akan dipasang di mana. Ya, ini 0 volt untuk LED, kemudian ini 0 volt untuk LED main. Ini lambangnya A dan K. Nah, ini sama dengan yang tadi, ya, tapi lebih lengkap. Ini sebuah Arduino dalam sketch, ya. Kemudian ini ada LCD, ya, juga dalam sketch, ya, yang mungkin akan membantu kita menghubungkan. Ya. Nah, kita lihat di sini, ya, ini seperti contohnya. Ini ada trim pot, ya. Ini trim pot, ya, yang dipakai untuk yang tengah ini sambungkan dengan yang V0. Ini adalah tegangan yang nanti akan keluar untuk suplai LCD. Sedang VCC ini untuk 5 volt yang dari Arduino, ya, itu dipasang di trim pot, ya, kemudian di ke sini, ya, VCC ini, ya, kemudian yang VSS ini kalau tidak salah ground. Oh ya, betul, dia hubungan dengan ground. Nah, ini adalah kakinya ini adalah kaki. Nah, ini terlihat, ya, ini analog. Ya, nanti akan kita pasangkan karena ini belum ada LM35-nya, masukkan analognya belum ada. Ya, tetapi ini adalah hubungan, ya, bagaimana menghubungkan sistem perkabelan mungkin istilahnya, ya, antara Arduino dengan LCD. Ya. Nah, dipakai ini TX dan DX-nya dan RX-nya ada dipakai. Kita mulai pakai D2. D2 masuk ke dalam DB7. Ya, ada 1, 2, 3, 4 sampai D5 masuk DB4. Ya. Kemudian ada 2 tambahan lagi, ya, D12 dan D11. Ya. Masuk ke ini ground. Tengahnya ini ground. Kemudian kita pakai E dan pakai D12. Ya. Saya lupa, saya pakai apakah sama dengan ini, ya. Tetapi kita bisa memakai linknya itu mulai dari D2 sampai D13. Ya. Nanti saya akan lihat apakah saya pakai D3, 13, ya, karena saya sudah siapkan. Ya. Dan ini harus semacam dideklarasikan, ya. Kalau tidak dideklarasikan, pin-pin ini tidak akan berfungsi untuk mengoperasikan LCD-nya. Ya. Jadi LCD-nya mungkin tidak keluar anunya, ya, karakternya. Ya. Baik. Nah, skema itu tolong dipelajari dengan cermat, ya, tidak terlalu sulit, ya, seperti yang saya jelaskan. Tempatkan LCD di atas breadboard, jadi artinya ditanamkan di breadboard, ya, untuk mudahnya, ya. Itu ada kaki-kakinya supaya kita tidak perlu melakukan soldering. Ya. Ini kalau sudah di hardware, ya, tancapkan di breadboard, kemudian dari kaki-kaki tersebut kita bisa menyambungkannya dengan
ya, sambungan di breadboard itu langsung, atau memakai kabel-kabel yang disiapkan, ya, kabel untuk penyambungan, ya. Buatkan koneksi sesuai, ya, sesuai dengan skema atau sketch tadi yang kita buat gambar yang lalu, ya. Jadi ikuti, kemudian kita pasang, ya. Kecuali potensiometer dapat juga digunakan resistor 1 kilo. Artinya begini, ya, 1 kilo itu cukup, ya, tetapi 1 kilo itu bisa diatur, ya. Tidak usah pakai trempot, kita pasang aja resistornya, ya. Jadi perlu kita tahu di sini, ya, pada awal diskusi saya sudah sampaikan bahwa salah satu komponen yang dibutuhkan adalah resistor 1 kilo, ya. Kemudian 1 kilo dihubungkan dengan pin 3 dari LCD ke VCC melalui resistor, ya. Periksa dengan hati-hati apakah semua sambungan sudah, ya, cukup kuat, ya, tidak goyang, ya, dan benar, ya. Kemudian nyalakan Arduino, ya. Pada waktu menyalakan Arduino tentunya, ya, ini masih melalui USB, ya, artinya programnya masih ada di komputer, belum ditanamkan di Arduino, ya. Jadi kita jalankan, kalau kita jalankan, ya, umumnya atau biasanya itu kita upload. Jadi kita klik di upload, dia langsung tertanam di papan Arduino-nya, ya. Begitu kita nyalakan, apakah LCD-nya menyala? Ya, kalau sudah menyala, ya kita lanjutkan, ya. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi kita langsung sesuaikan, kita lanjutkan, ya, dengan melakukan pengecekan misalnya penampilan LED, dan kemudian LM35-nya kita ubah nilainya, apakah berpengaruh atau tidak, apakah sudah sesuai atau tidak. Maksudnya, ya, kita harus membuat suatu ekspresi, ya, ekspresi persamaan, ya, yang mengubah tampilan yang misalnya di LCD. Kalau misalnya di LM35 menunjukkan 10 derajat, harusnya di LCD juga 10 derajat, ya. Jadi misalkan apakah Celsius atau Fahrenheit, kita membutuhkan suatu konversi, ya. Nah, konversi itu yang disebut dengan ekspresi, ya. Nah, ini saya hanya mengambil aja, ya. Ini dari Arduino, ya. Ini adalah program sangat mudah, ya, untuk melakukan pengecekan. Nah, ini yang perlu kita tahu, ya. LCD tadi yang dipakai ini 12, 11, 5, 4, 3, 2, 1. Ini pin yang kita pakai, ya. Ini adalah semacam deklarasi. Ini yang kita pakai. Urutannya harus seperti ini, ya. Dari 12, jangan sampai 11 dan 12 dibalik, ya. Atau kalau Anda ingin mengetahui efeknya, coba dibalik, ya, kira-kira apa yang terjadi, ya. Itu untuk latihan-latihan. Jadi ini adalah deklarasi memperkenalkan, mengatakan bahwa yang dipakai pin-pin di Arduino adalah 12, 11, 5, 4, 3, 2. Nah, ini pin 2, ya. Jadi bukan pin 0 atau pin 1. Karena 0 dan 1 itu RX dan TX. Nah, ini standar bentuknya, ya. Ini ada void setup-nya, ya. Jadi deklarasi, ya, bahwa LCD yang kita pakai adalah tipe 16 dengan 2 baris. Ya. Kemudian kita ketikkan, jadi perintahnya itu perintahkan LCD print perintahnya, ya. Tuliskan hello world. Nah, begitu Anda jalankan, ya, ini perintah selanjutnya di loop-nya, ya. Ini tidak dieksekusi, ya. Ini asli, ya, dari Arduino Uno-nya, ya. Jadi contohnya yang saya ambil, langsung saya masukkan. Ada di sini tulisan LCD set cursor, ya. Kursornya mulai dari 0, ya, ini X, Y, ya. Jadi karakter ke 0, posisi 0, ya, ini seperti koordinat, ya. Kemudian pada baris pertama akan kita tuliskan, ya. Apa yang akan kita tuliskan adalah print, LCD print, ya. Terus ditulis di sini, sebentar, ini kok milis, ya. Nah, ini yang itu, ya, saya ada, ya, perintah ini perintah milis. Oh, ini per 1000, saya kurang ya tentang ini, ya.
Ini mungkin anunya timernya ya. Jadi perintahnya nanti tolong dicek pada waktu Anda print di Arduino Arduino, letakkan kursor di atasnya, Anda akan tahu format penulisannya. Nah, ini belum saya pelajari. Ya. Kemudian ada dua opsi yang dapat diikuti. Kode Arduino IDE dapat dibuat sendiri atau bisa digunakan contoh dari pustaka atau dari library Arduino ya. Nah ini contohnya yang bisa kita pakai itu adalah liquidcrystal.h. Ya, ini bisa dipakai untuk menguji, jadi menguji rangkaian kita yang sederhana ya. Atau dipakai contoh Hello World ya, dari kepustakaan juga, library juga ya. Ya, contoh dapat ditemukan di Arduino IDE dengan mengikuti ini ya filenya ya. Di examples ya, di contoh-contoh di Liquid Crystal Hello World ya. Jadi kalau Anda tidak mau susah-susah ya, karena memang ini bahasa C++ ya, Anda pelajari C++ dulu ya. Kalau Anda mau browsing banyak contoh ya, bisa mungkin di apa namanya dituangkan atau anukan di Arduino. Ya, seperti saya tadi ya, yang perlu kita lakukan. Pertama-tama sambungkan dulu ya, Arduino ke salah satu port USB dan masukkan kodenya ya. Kita persiapkan itu ya. Artinya kodenya itu sudah diketik atau sudah Anda ambil dari library Arduino Uno. Ya, yang saya katakan tadi yang lcd apa itu ya, .h ya. lcd.h apa itu, atau yang satunya adalah Hello World ya. Itu masukkan dulu di Arduino IDE. Nah, saya juga tidak tahu ya pada waktu Anda mengambil itu ya, mengambil programnya itu ya, apakah kalau di-compile itu sudah pasti jalan dengan baik atau tidak, tapi perlu Anda melakukan suatu verifikasi ya. Kalau Anda melakukan verifikasi ya, nanti saya berikan contohnya, akan tertulis di bawahnya ada tulisan compiling ya. Kalau tertulis dan compile berarti program itu sudah benar secara bahasa C++ ya. Nah, karena itu kita ambil dari library Arduino, saya kira itu sudah benar ya. Satunya LCD Crystal H ya, .h, dan satunya itu Hello World ya. Kemudian kita coba. Nah, kalau kita mencoba itu USB ini harus ditancapkan di komputer ya. Ya, karena apa? IDE-nya masih di komputer. Ya. Setelah USB masuk, ya, kemudian kita lihat bahwa Arduino kita mulai menyala. Ya. Nah, kalau mulai dia menyala, akan mendapatkan power dari komputer, dia akan si Arduino ini akan bekerja langsung ya, sesuai dengan program yang sudah ditanamkan pada saat terakhir. Ya, program yang lama yang sudah ditanamkan itu masih ada. Ya. Nah, sehingga program tersebut akan hilang setelah kita upload. Ya, upload Hello World atau upload yang tadi ya, LCD Crystal tadi ya. Setelah kode dimasukkan atau diketikkan di Arduino IDE, proses selanjutnya adalah verifikasi. Ya, ini saya sebutkan ya. Ini compiling ya, ini atau kompilasi ya. Setelah compiling berhasil ya, dan compiling ya keluar. Ya, baru selanjutnya diunggah ke papan Arduino. Mengunggahnya adalah dengan mengklik ya, ada tanda di atasnya, begitu diklik kita lihat di sana itu upload. Artinya komputer langsung mengirimkan itu di Arduino. Ya, kalau sudah selesai di Arduino ya, kita lepaskan Arduino-nya dari USB-nya, konektornya. Ya, Arduino itu sudah bisa bekerja sendiri, ya, tidak butuh komputer. Ya, itu sebabnya saya katakan bahwa Arduino praktis sekali. Ya, memang kita butuhkan
sumber daya energi atau kita butuhkan baterai ya, yang harus kita tancapkan sebagai power Arduino. Ya. Jadi kita sudah tidak perlu komputer, sehingga kalau kita bisa memakai itu terpisah. Ya. Jadi sebuah microprocessor yang cukup lengkap, tidak besar, ya, kita bisa membuat robot. Ya. Di saat yang lalu juga saya katakan kita bisa membuat untuk pengaturan ya, semua sistem, misalnya katakan penerangan di rumah, ya, kapan lampu mati, kapan lampu menyala. Ya. Kemudian juga kita bisa melakukan otomatisasi, misalnya membuka pintu. Ya. Kemudian ya kalau kita punya kamera, gitu ya, kamera pengintai, nah itu ya kita bisa juga operasikan ya, dan sebagainya. Ya. Itu yang bisa saya diskusikan untuk pengenalan LCD, ya, kristal LCD dalam hal ini yang tipe 20x4. Sebelum kita melakukan simulasi, ya, nanti pada waktu melakukan simulasi itu saya akan memperkenalkan beberapa komponen yang akan kita pakai. Ya. Dalam hal ini adalah simulasi mengenai pemanfaatan ya, pemanfaatan Arduino. Ya. Dalam hal ini Arduino dilengkapi dengan sensor LM35, tetapi tampilannya adalah sebuah LCD, ya, liquid crystal display. Ya. Nah, tadi kita sudah berdiskusi mengenai peralatan-peralatan tersebut. Nah, sekarang kita persiapkan sebelum masuk di dalam simulasi, ya, kita akan membuat programnya dulu. Ya, program dalam hal ini program Arduino. Ya, kita memakai Arduino IDE yang berbasis pada perintah-perintah C++. Ya, kita masuk di Arduino-nya dulu. Arduino mulai terbuka, dan kalau nggak salah programnya ada program, kita lihat dulu ya. Oh betul, jadi programnya ada program yang saya sudah siapkan sebelumnya. Nah, ini ada pesan error, ya, tapi kita itu dulu. Ini program ya, saya lihat dulu. Ya, yang kita pakai ini sudah IDE ya. Ini IDE 203. Kemudian di sini sudah ada untuk papan Arduino-nya berupa Arduino Uno. Sehingga ini sudah IDE ini sudah sesuai untuk pemrograman Arduino Uno. Ya. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai preferences. Nah, preferences itu ya, misalkan ya, saya ketik file, ya. Kemudian ada preference, nah, preferences. Nah, ini umumnya, ya, kalau kita pertama membuat atau menginstall Arduino IDE ini kita lihat di sini ya, show verbose output during ini ya, ini compile ini tidak dicentang. Jadi compile tidak centang ya. Nah, kita lihat ya apa efeknya. Ya. Ya, ini perlu compile kita centang ini karena kita akan memakai, atau nanti saya jelaskan ya. Oke, ya kita oke dulu. Nah, ini adalah program yang saya buat. Yang saya persiapkan untuk simulasi pemakaian LM35 ya, pada Arduino ya, yang nanti tampilannya berupa sebuah liquid crystal display atau LCD ya.
LCD yang saya pakai, ya, sepertinya saya memilih 20 kali 4 ya. Jadi 20 karakter satu baris, ya, itu ada 4 baris. Ya. Nah, kita lihat dulu. Compile di sini artinya kita itu melakukan verifying. Ya, kalau saya ini ada tanda centang ya, Anda baca di sebelah sini, ya, keluar verify. Ya, kemudian saya saya klik. Ya. Ini terjadi compiling di sini. Ya, compiling sketch. Nah, dan compiling. Ya, kalau Anda lihat dan compiling itu berarti tidak ada error. Tidak ada error, maksudnya error itu berbasis pada perintah-perintah C++. Ya. Jadi errornya di sini bukan error tetapi error pemakaian perintah-perintahnya seperti ini ya. Ada lcd.begin, ya, kemudian ada setup, kemudian ini ada deklarasi integer, ya. Perintah-perintahnya ada lcd clear, semua itu benar. Nah, itu yang dikatakan oleh Arduino IDE ini bahwa ini adalah compile done, jadi benar memenuhi syarat. Nah, tadi saya memakai preferences ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, ini bisa kita pakai, ya, membuat verifikasi compiling untuk program-program ya, yang tidak bertujuan untuk simulasi di Proteus ya, dalam hal ini simulasi Proteus. Ya. Sehingga dengan compiler seperti ini sederhana sekali, ya, hanya makan ya tidak terlalu beda terlalu banyak, tapi lebih singkat dibanding dengan compile yang tadi saya katakan. Jadi contohnya saya, ya, Anda lihat posting saya yang lalu yang mengenai Arduino menyalakan lampu. Di sana terlihat bahwa saya melakukan compiling tanpa kompilasi untuk persiapan di simulasi Proteus khususnya. Ya, karena di simulasi Proteus itu kita harus menanamkan program IDE ini dalam bentuk ekstensi hex. Ya, hex itu saya kira itu hexadesimal, jadi ekstensi filenya itu bukan ino ya, atau txt, tetapi hex. Ya, nanti kita lihat contohnya pada waktu kita memprogram, pada waktu kita menyiapkan simulasi. Ya. Nah, program ini, kalau ini tidak berhubungan dengan simulasi, ya, atau kita memakai simulasi yang lain, ya, misalnya saya tidak pakai simulator yang lain ya, saya memakai simulasi misalnya di Tinkercad, ya, dia tidak membutuhkan file dan ekstensi hex, ya. Ya, tapi karena kita memakai sekali lagi karena kita memakai Proteus, ya, maka yang diminta oleh Proteus itu adalah ekstensi yang berekstensi hex. Ya. Baik, jadi ini sudah dikompil, tapi tidak menghasilkan suatu, ya kalau kita lihat di sini hasilnya, ya tidak ada kita melihat hasil-hasil, ya di bawah ini adalah hasil dari kompilasi, ya yang menunjukkan file yang ekstensinya ada hex. Ya. Baik, sebelumnya ya, kita lihat dulu programnya. Kita pakai, nah tadi di contoh yang saya sudah jelaskan tadi saya memakai 12 dan 11. Ya. Tetapi karena saya memakai itu mulai dari 8, ya, pin 8, maka mau tidak mau ini kan sudah ada 4 ya, 8, 9, 10, 11. Mau nggak mau saya pakai sisanya itu 12 dan 13. Ya, coba Anda review lagi. Nah, ini penting ya. Perlu Anda lihat ya. Tadi yang saya jelaskan tadi sebelumnya pada waktu memperkenalkan LCD, saya memakai pin yang berbeda. Ya. Meskipun pin berbeda, ya, tidak masalah. Ya. Yang pertama tadi adalah contoh. Ya. Atau Anda bisa memakai program yang pertama tadi ya, yang Hello World itu ya. Itu Anda perhatikan ini ya. Ya. Kenapa saya katakan diperhatikan? Ini sangat penting ya di dalam Anda nanti melakukan simulasi di Proteus. Ini adalah pin-pin yang harus dipakai pada sambungannya nanti. Ya, kalau tidak,
ya, yang Anda temukan nanti adalah ya bukan error, tampilannya berantakan, ya. Karena seharusnya yang kita pakai adalah pin 8, ternyata begitu Anda ketikkan di sini pin 7, ya, sambungannya tidak ada sambungan pin 7, maka LCD Anda mungkin tidak menyala. Ya, itu kuncinya. Jadi ini harus sesuai, dan catat ya, harus sesuai dengan pin-pin yang akan kita pasang di simulator Proteusnya. Ya. Jadi ini hubungan tuh DP0, DP1 dan sebagainya itu diperhatikan. Ya. Kalau ini nanti pada waktu simulasi Anda sudah berhasil, misalnya Anda mencoba, cobalah ubah pinnya. Nggak apa-apa diubah pinnya, tetapi programnya harus diubah juga sesuaikan pinnya. Nah, jadi ini program dari Arduino IDE, saya pakai pinnya seperti ini, ya, nanti saya harus memakai di Proteusnya. Ya. Ini deklarasi ya, ini adalah integer ya untuk sensor sensor pin, ya, di mana sensor pin ini adalah A0. Nah, sensor ini A0 ini hanya mengingatkan aja, ini adalah yang tipe analog, ya, masukannya tipe analog, ya, dan ini adalah deklarasi, ya, nilainya nanti adalah analog. Ya. Kemudian integer yang kedua adalah nilai ADC sensor, ya, karena yang keluar dari sensor itu adalah sinyal analog, ya, maka kita akan mendeklarasikan ini adalah sebagai analog, ya. Ini deklarasi. Nah, sekarang void setupnya, ya. Ini juga deklarasi sebenarnya. LCD yang kita pakai, ya, LCD begin adalah tipe 20, ya, 20 karakter 4 baris. Ya. Tadi ada 20 karakter sepanjang itu, tapi ada 4 baris ke bawah. Ya. Kemudian LCD set kursor, ya, kita pakai ordinat 0,0. Ya, ordinat itu artinya 0 ini adalah karakter yang pertama, dan 0 yang kedua itu adalah pada baris yang pertama. Ya. Kemudian di sana kita akan LCD print, yang akan kita printkan ini adalah posisi, ya, ini bisa Anda coba mengubah supaya uji temperatur ini mungkin ya bisa posisinya agak di tengah. Ya. Kita mulai di titik 0 di baris pertama, titik ada yang pertama, karakter yang pertama. Nah, nanti kalau sudah jadi Anda main-main di sini supaya Anda mengenal bagaimana membuat program C. Selanjutnya ada LCD set cursor 0,1. Jadi ini juga koordinat ya. Nah, kemudian selanjutnya LCD print, ya, karena saya ingin menulis di posisi ini adalah DTMUB. Ya, Anda lihat nanti ada tulisan uji temperatur dilanjutkan dengan DTMUB. Ya. Saya berikan delay 1000 mili detik. Ya, kemudian LCD-nya di clear, kosong lagi. Ya, kenapa kosong? Karena saya ingin mempersiapkan ini, ya, ingin mempersiapkan selanjutnya. Yang dimaksud dengan akan kita tampilkan di LCD selanjutnya setelah kita clear, ya, kita hapus, adalah ini. Nah, ini di void loop-nya kita tuliskan. Ya. Di sini kemudian masukkan program utama Anda. Ya. Saya memasukkan program utama ini tidak bisa berikan komentar. Ya. Sebaiknya kalau Anda menuliskan program diberikan komentar, sehingga nanti kalau melakukan verifikasi Anda tahu di mana, ya, di baris mana itu kesalahannya dan sebagainya. Ya, contohnya, pertama saya, ini nilai ADC ini sudah saya, ya, nilai ADC sensor ini sudah saya deklarasi ya. Bentar, nilai, ini sudah, ya, nilai ADC sensor sudah saya deklarasi ya. Kalau belum dideklarasi nanti waktu kita pakai di sini dia tidak dikenal. Ya. Nilai ADC sensor ini adalah bentuk pembacaan analog. Ya. Analog, kemudian ini yang dianukan adalah
perintahnya adalah sensor pin. Ya, sensor yang masuk pin dalam hal ini saya memakai pin 5 untuk ADC. Maksudnya untuk analog masalah. Ya. Kemudian double Celsius. Nah, ini kemudian di sini ada ekspresi atau penyesuaian. Ya, itu ekspresinya adalah 5.0 dibagi 0,24. Ya. Itu adalah untuk masukkan analognya. Ya, ini analog read. Ya, kemudian sensor pin kali 100. Ya, ini adalah ekspresi untuk menyesuaikan nilai yang terbaca, ya, yang terbaca di LM35 yang nanti bisa tampil di LCD-nya. Jadi ini saya dapatkan ini ya, saya tidak menghitung sendiri, saya dapatkan ini dari panduan dari Proteus ya, bagaimana bukan Arduino ya, bagaimana menyesuaikan atau istilahnya kalibrasi. Ya. Selanjutnya line number 21 ini ya, LCD set cursor ya, disiapkan kursornya di 0,1 ya, karakter pertama terus di baris yang kedua ini ya, baris yang pertama itu 0. Kemudian LCD print ya, terus diperintahkan temperatur saat ini titik 2 ya, kemudian ada spasinya. Nah, ini adalah string, jadi dicetak apa adanya seperti ini bukan integer ya, tapi ini hanya string atau karakter yang tidak bisa diubah ya, yang di dalam tanda 2 petik gitu ya. Muncul ini dulu, kemudian selanjutnya ada kita letakkan cursor itu set cursor di 0.3. Nah, untuk apa itu? Kita akan mencetak Celsius. Anda perhatikan di sini. Celsius di sini bukan Celsius string, tapi Celsius di sini adalah hasil hitungan ini. Nah, Celsius hitungannya ini. Nah, ini nanti akan menyatakan derajat. Ya, derajat Celsiusnya. Jadi tidak ada tanda petik di antaranya. Nah, jadi Celsius yang didapatkan dari ini ya. Nah, padahal Celsius di sini sudah dihitung dengan masukan analognya. Jadi kalau masuk analognya umumnya adalah tegangan ya. Nah, tegangan tersebut dikalibrasi sehingga keluarannya menjadi besaran temperatur. Kemudian saya set kursor lagi di 6,3, agak jauh ya. 6,3 ini karena saya ingin memunculkan sebuah tanda derajat ya. Nah, tanda derajat itu kita print karakter ya, char ya di sini 223. Nah, ini adalah yang kita sayang ya, kita belum diskusi mengenai bilangan ASCII ya, ASCII atau ASCII ya. Lupa singkatannya apa. Nah, itu karakter 223 ya, itu adalah tanda derajat ya. Kemudian kita set lagi kursornya di 8.3, kita print C di antara dua tanda petik. Nah, itu maksudnya adalah sebagai sebagai string ya. Jadi dia akan dicetak apa adanya. Nah, itu kira-kira programnya seperti itu. Ya. Saya berharap bahwa dengan dasar program yang kita bikin di C++ ya, yang dipakai oleh Arduino ini, Anda bisa mendalami lagi perintah-perintahnya ya, sehingga Anda bisa membuat suatu program ya, yang Anda inginkan, misalnya untuk aplikasi Arduino ya. Baik, tadi pada awalnya sudah saya compile, sudah saya verify ya, sepertinya programnya sudah benar. Nah, sekarang masuklah kita di file ini, kita klik file, kita masuk di preference. Compile ini ya, yang tadinya tidak dicentang kita centang. Ya. Oke. Nah, artinya dengan compiling tersebut ya, akan salah satu file yang akan keluar itu adalah yang berekstensi hexadesimal. Nah, itulah yang nanti akan kita pakai di
apa namanya, di Proteus. Ya. Nah, coba kita compile ya. Ini hasil compilan yang tadi, ya, ada reportnya cuma 2 baris. Ya. Tetapi kita lihat kalau misalnya compilingnya itu lengkap, ya, seperti saya tentang compilation. Nah sekarang kita compile ya. Ya, verify ini adalah compiling. Ya, tentangnya saya verify. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Udah panjang sekali ya. Ini lagi compiling, compiling sketch ya, dan compiling. Ya, artinya berhasil. Ya, umumnya begitu ya. Kalau compile-nya dia sederhana berhasil, pasti yang compile yang lengkap ini juga berhasil. Nah kita lihat di sini ya, saya menggerakkan panah kiri, kita lihat ada suatu ada. Nah, kita ada, saya highlight ya. Sebentar. Nah, ini dia. Ini adalah hasil kompilasi. Oh, nggak kelihatan. Saya turunkan dulu. Hex ya. Nah, ini. Saya highlightin hex. Inilah yang akan kita pakai. Artinya, ini alamatnya ya. Di mana dia di harddisk saya. Nah, tempatnya di sini. Nah, ini nanti saya copy. Saya masukkan di dalam apa namanya, di dalam Arduino, jadi Arduino card yang ada di Proteus. Ya. Sehingga pada waktu dia melakukan simulasi, ya, hasil compiling ini diambilnya dia ke alamat ini ya, users, Rudy, app data dan sebagainya, semuanya akan diambil, ya, jadikan rujukan, sehingga simulasinya bisa berhasil. Ya, mudah-mudahan berhasil seperti itu. Sekarang kita panggil apa? Untuk Proteusnya ya, kita panggil supaya dia bisa kita mulai melakukan simulasi ya. Nah ini mulai masuk, ya, kita tekan yes, masuklah, aktiflah Proteusnya. Nah ini adalah tampilan dari Proteusnya ya. Pertama kita klik New Project, ya kita akan membuat sebuah project yang baru. Ya, langsung berjalan, ini inisialin. Kemudian saya ketikkan di sini LM35 Arduino ARD Proteus gitu ya. Ini namanya agak sulit kalau saya lupa gitu ya, tapi terlalu banyak nama yang saya pakai ini sambil mencoba mengingat-ingat ya. Kemudian saya klik next. Saya klik next lagi. Ya. Kemudian next. Nah, next lagi. Schematic next. Nah, masuklah kita di jendela ini ya, jendela Proteusnya ya. Pada saat yang lalu kita sudah membuat Proteus, dan kita ingat ya pada bagian-bagian ini ya. Jadi ini jendelanya ya, kemudian di sini ada P dan L. Saya P ini adalah untuk mencari komponen ya. Komponen yang saya pertama yang akan saya cari adalah Arduino. Ya, saya ketikkan di sini. Arduino. Nah, setelah saya ketikkan di sini ternyata ada macam-macamnya, ada Arduino. Nah, yang saya butuhkan adalah Arduino Uno R3 atau Arduino 3 istilahnya. Pakai. Nah, inilah tampilannya di sebelah kanan ya. Oh, kita yakin benar bahwa ini adalah yang kita cari. Kita klik OK.
Nah, sudah di daftar ini saya sudah mempunyai Arduino Uno. Kemudian komponen yang kedua, yang saya inginkan adalah sebuah LCD, liquid. Bentar, LCD, saya cari yang 20 ya. 20 kali 4. Nah, ini ada dua, saya pilih yang ini. LM044L. Nah, ini dia tampilannya. Ya, sebelah kanan ini ya. Nah, kalau saya yakin ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Betul. Saya milih yang 4 row ya. 4 row, dan kalau dihitung dari sebelah kiri karakter itu adalah 20. Mudah-mudahan saya nggak salah. Sesuai, kita klik OK. Kita sudah punya dua buah komponen yang kita pakai. Ya. Jangan lupa sensornya. Sekarang kita harus cari sensornya. Ya. Karena sensor yang ada di paket di box Arduino yang saya punya itu sensornya adalah LM35, maka saya memakai LM35. Ya, saya ketikkan di sini LM35, muncullah sensor-sensor tersebut. Nah, mengapa saya pilih LM35? Tadi saya sudah katakan ada di box saya. LCD 20 kali 4. Kenapa? Karena di box saya juga ada LCD ya, yang kristal tadi ya, liquid crystal display ya. Maka saya memilih yang ada di yang saya punya ya. Kenapa? Karena nanti setelah saya simulasi, kemudian simulasi tersebut berhasil ya, akan saya langsung tanamkan atau saya langsung mencoba hardware-nya ya, perangkat kerasnya, sehingga betul-betul pada waktu saya mengukur temperatur, misalkan temperatur badan saya ya, itu LCD-nya mengeluarkan temperatur, hasil temperatur yang diukur ya. Baik, kita sudah punya ini. Nah, ini kira-kira seperti ini bentuknya. Saya langsung OK. Nah, saya sudah punya 3 buah perangkat dasar ya, untuk membuat simulasi mengenai sensor ini, sensor panas, sensor temperatur, dengan keluaran yang berupa LCD. Nah, mari kita sekarang pasang ya, untuk diagramnya ya. Pertama saya pakai Arduino-nya ini. Oh. Nah, ini Arduino ya. Pasang di sini. Ya, saya biarkan bentuknya seperti ini nanti, karena LCD mungkin saya pasang di atas ya, karena memudahkan kaki-kakinya berhadapan. Ya, kalau enggak, misalnya Anda punya sebuah diagram yang butuh yang lain daripada nanti sambungannya berhamburan, berantakan, ya kita bisa putar ini. Nah, kita misalkan rotate clockwise, dia bisa kita putar. Nah, tapi saya tidak ingin itu, saya rotate kembali ke counter clockwise. Nah, Arduino sudah saya pasang. Kemudian saya mau pasang LCD-nya. Nah, ini. Oh, ini terlalu dekat ya. Kalau terlalu dekat itu akan jadi masalah ya. Masalahnya apa? Sulit sekali buat kita untuk membuat konektor itu ya. Jadi konektor itu akan banyak ya. Saya geser lagi dikit. Sebentar, salah gesernya. Saya bayangkan bahwa 14 ini bisa lurus kedua. Sebetulnya tidak apa-apa sih ya. Tetapi untuk memudahkan supaya diagram kita itu tidak, mungkin benar ini ya, saya nggak tahu. Tapi nanti kalau kurang tepat kita akan perbaiki lagi ya.
Jadi untuk menggesernya ini kita klik kanan dulu, ya, kemudian baru bisa. Kalau klik kiri langsung nggak bisa ya, pakai klik kanan. Karena pakai sensor temperaturnya. Saya letakkan di sini. Salah ini. Ini Arduino ya. Oh iya, LM35-nya ini. Nah, ini dia. Nah, ini jangan salah masangnya. Saya tekan dikit. Nah, karena ini adalah keluaran analog. Ya, saya itu dulu ini keluaran analog. Ya, kemudian ini nanti dihubungkan dengan ground atau minus atau chassis. Kemudian kita hubungkan yang atas ini dengan power. Nah, nah, perlu saya sampaikan juga karena di Arduino ini tidak ada apa namanya, ya, jadi memang tidak lengkap. Ya, untuk memudahkan ya atau menyederhanakan mungkin ya, atau saya besarkan ya, saya besarkan. Kita tidak melihat ground di sini. Kita tidak melihat ground maupun powernya. Ya, nah itu sebabnya kita mengambilnya dari luar ya. Nah, ini ya. Mengambil dari luar itu kayak gini. Saya mengambilnya itu dari ini. Ya. Perhatikan ini ya, ini apa untuk anunya. Saya bisa mengambil ground atau chassis ya ini sama ya. Satu sampai groundnya aja. Ya, kemudian saya letakkan di sini. Nah, saya letakkan di sini. Ya, untuk saya pakai sambungkan sebagai ground atau minus ke LM35. Saya ingat bahwa di sini nanti saya juga butuh ground ya. Di sini ini kaki yang ini LCD itu butuh ground. Ya, saya letakkan juga saya siapkan di sini ya. Nah, baik. Nah, sekarang saya juga butuh power untuk LM35 ini ya, karena LM35 ini kalau tanpa power dia tidak bisa berubah nilainya ya. Nah, meskipun ada apa benda yang temperatur tinggi atau rendah dia tidak bisa karena power ini yang nanti akan mengaktifkan si LM35 ini. Ini saya ambil power ya. Letakkan di sini. Ini lambang powernya. Saya sambungkan. Nah, jadi LM35 ini sudah mempunyai power. Nah, itu selanjutnya yang bagian ini ya ini keluaran analognya ini memang agak aneh, jadi agak rumit ya kalau saya terlalu jauh. Tapi nggak masalah, cuma satu ini aja. Ya. Saya langsung masukkan dia ke A05. Nah, ini kurang bagus ya. Hapus dulu, hapus kabelnya. Nah, kemudian saya ulangi. Nah, sambungannya lebih bagus ya. Nah, untuk amannya kita anu dulu ya, kita save dulu. Save project. Jadi dia tetap namanya seperti tadi yang saya berikan, agak lupa saya. LM35 Arduino Virtuos. Oke. Nah, sekarang kita akan menghubungkannya dengan LCD. Ya. Nah, dengan bentar ya, semua ya. Nah, LCD ini saya menghubungkan yang D7 ini dengan 8 ya. Ini mana 8 ini ya? Nah, kenapa saya pakai 8? Karena di program tadi saya sudah memakai mulai 13 sampai 8. Ya. Anda boleh pakai juga 7, tetapi harus dideklarasikan ya di program Arduino IDE-nya ya. Kemudian pin yang node D6 ini ya, atau di sini tulis pin 14 itu akan saya hubungkan dengan ada 4 ya, koneksi ya. Jadi memang sengaja saya atur seperti itu supaya nanti diagramnya
menjadi lebih bagus. Nah, baik, sekarang saya menghubungkan pin nomor 12 ini ke pin nomor 12 dari LCD ke Arduino-nya. Arduino-nya adalah 10. Jangan lupa klik ya. Kalau tidak klik dia tidak nyambung, tidak putus ya. Nah, kemudian yang 12 ini saya klik dulu, saya sambungkan ke 10. Nah, jadi 4 ini sudah semua ya. Sudah tersambung semua. Sekarang saya masuk ke E ini ya. E ini akan saya hubungkan dengan 12. Nah, kemudian ini saya hubungkan dengan ground. Ya, yang pin 5 ini saya hubungkan dengan ground. Nah, ini sebenarnya saya kurang suka ya kalau diagram seperti ini motong-motong gitu ya. Ya, tapi ini memungkinkan ya kalau di Proteus ya. Ini saya hubungkan dengan 13. Ya. Saya kira rangkaiannya ini selesai ya. Ya ini sudah salah. Nah, jadi ini rangkaian telah selesai kita buat. Ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Sebenarnya sederhana sekali, ya, asal dirancang. Ya, jangan lupa Anda bahwa di dalam setiap perancangan itu memakai diagram alir ya. Itu pentingnya diagram alir. Ya, saya save dulu. Save project. Oke. Jadi diagram saya telah selesai. Ya. Nah, tinggal memasukkan programnya. Bentar ya, ini saya cek dulu apakah sudah benar semua. Mudah-mudahan benar. Ya, ini masukkan dari berupa sinyal analog ya dari LM35 masuk ke masukan analog di Arduino ya. Baik, saya kira itu itu sudah ditutup semua. Nah, sekarang kita buka ini. Kita klik 2 kali pada Arduino-nya. Muncullah jendela seperti ini. Nah, begitu jendela seperti ini muncul, ya, kita harus memasukkan hex. Tadi masih ingat ya? Yang hex itu kita masukkan di sini. Nah, tadi kita siapkan mencari hexnya. Arduino yang belum saya hapus, ya. Gimana nih kalau ini dia? Ini hexnya sudah saya centang. Ntar saya naikkan ya. Bukan centang, maksud saya sudah saya blok ya. Oke, kemudian saya copy. Copy, dan saya balik lagi ke Proteusnya, dan saya masukkan di sini. Nah, ini berarti program yang dari kompilasi dari itu, dari Arduino sudah masuk. Kemudian kita klik OK. Nah, mudah-mudahan dia berjalan. Nah, mulai saya simulasikan. Jangan lupa ya, simulasi itu klik di panah yang di bawah, kiri bawah. Nah, itu sudah mulai keluarkan. Nah, ini temperaturnya 27,34 derajat Celcius. Ini semua tampilannya seperti yang kita buat di program itu tadi ya. Nah, kita lihat sekarang. Nah, saya hitungkan dulu ya. Kita lihat di sini 27. Ya, mungkin kalibrasinya kurang tepat ya. Ini 27. Ya, di sini sebutkan 27, padahal di sana tercatat 27,4. Nah, sekarang hari ini saya simulasikan. Saya naikkan temperaturnya. Nah, ini ada panah kiri. Untuk kiri itu adalah menurunkan, kanan untuk menaikkan. Saya naikkan. Ya, katakan 40 derajat. Nah, tentunya ini simulasi ya, kita main. Tetapi kalau yang sesungguhnya, begitu dia menyentuh katakan benda panas, ya, benda mengeluarkan energi temperatur, ya, maka dia akan memberikan hasil. Ya. Kita lihat sekarang
apa yang terlihat di LCD. Nah, ternyata 40,04. Sama ya, sama dengan yang ada di LM35. Nah, mudah-mudahan terlihat ini ya. Nah, ini mungkin lebih besar. Akan terlihat ya. Nah, berarti simulasi kita sudah tercapai. Saya naikkan lagi ya di bawah ini, LM3-nya 5 ya, saya naikkan. Terlihat ya temperaturnya berubah di atas, ya, di LCD-nya. Nah, saya kira demikian ya. Jadi kita sudah selesai membuat diagram ini. Ya. Kita sudah tanamkan Arduino IDE-nya ya, yang berupa hex. Setelah kita masukkan maka temperatur ini simulasi ini sudah berhasil dilakukan. Kita matikan dulu, kemudian kita save. Oh ya, saya belum menjelaskan ya. Ini adalah yang saya katakan tadi. Ya, ini adalah 3 ya, yang kita bisa pasang trim pot, ya, trim potensial, ya, potensium maksudnya. Ya, jadi tahanan berjalan, ya, sehingga kita bisa ini lagi ya. Kita bisa membuat dia tampilannya lebih terang ya atau lebih misalkan meredup gitu ya. Ini berbicara mengenai apa yang disebut dengan brightness apa kontras ya, saya nggak tahu ya. Tapi menjadi lebih jelas. Nah, saya matikan dulu. Nah, jadi file save dulu, save project ini. Ya. Jadi selesai. Nah, ini adalah program kita. Saya kira demikian ya.